Nah, ada kurikulum keasramaan yang di dalamnya ada materi leadership. Jadi materi leadership itu ada teorinya dan ada prakteknya. Prakteknya di mana? Prakteknya di kehidupan di keasramaan. Nah, ada 3 hal untuk semester kemarin yang kami berikan. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Yang kedua, berhubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, mengelola kehidupan sendiri. Nah, mengenali diri sendiri itu, saya belakangkan, berhubungan baik dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu dengan mengenali diri sendiri, anak akan tahu, "Oh ternyata saya berbeda dengan teman saya," gitu. "Oh teman saya berbeda dengan saya." Sehingga, sehingga bisa muncul saling memahami. Bisa muncul saling memahami. Apalagi, untuk anak yang kelas 7 yang baru masuk. Satu, mereka baru lulus SD, kemudian masuk ke SMP, tadinya dari anak-anak, kemudian masuk ke remaja, tadinya di rumah segala hal diurusin oleh orang tua, segala hal diurus oleh orang tua, kemudian ketika masuk ke asrama, segala hal harus diurus oleh dirinya sendiri. Sehingga anak-anak menjadi sensitif. Kalau misalnya di rumah, baju udah ada yang mengurus orang tuanya atau mungkin pembantu. Kemudian sepatu ada yang ngurus, makan mau makan apa saja tinggal kalau di rumah nggak suka, minta ke orang tuanya, "Aku nggak suka ini Bunda, aku minta yang ini." Atau kalau nggak pakai pakai Gojek, pakai Grab, GoFood dan sebagainya. Kalau di asrama nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu, harus makan apa yang disediakan. Karena banyak anak, banyak selera. Kita nggak mungkin menyediakan kayak rumah makan, kamu, Anda mau makan apa, ini daftar menunya, kan nggak. Kalau di asrama, sekali makan ya itu yang harus dimakan sama anak-anak. Nah, ketika harus makan sesuatu yang mungkin anak-anak kurang suka, itu menjadi tekanan sendiri buat anak-anak. Kemudian harus tidur berbagi dengan orang lain, satu kamar, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, berbagi ruang dengan anak-anak. Padahal laki-laki itu ciri khasnya adalah dia butuh wilayah kekuasaan. Laki-laki butuh wilayah kekuasaan. Sama seperti kita kerja. Kita kerja nggak punya meja kerja, waduh, seperti nggak diakui gitu kan. Jadi anak-anak laki-laki memang butuh wilayah kekuasaan ya. Kalau primitifnya binatang kan juga begitu. Nah, anak laki-laki ketemu anak laki-laki itu seperti harimau ketemu harimau gitu. Jadi mengeram dulu, ini gue gitu kan. Sama kan laki-laki ketemu laki-laki biasanya ini gue gitu kan. Kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu langsung akrab biasanya, tapi laki-laki enggak biasanya. Ya memang sifat primitif laki-laki seperti itu. Nah, anak-anak remaja itu sudah mulai seperti itu ternyata. Kalau anak SD mungkin ketemu teman laki-laki, anak laki-laki ketemu anak laki-laki jadi cepat gitu ya akurnya. Tapi kalau sudah SMP sudah mulai hormon testosteronnya sudah naik 20 kali lipat gitu, kelelakiannya sudah muncul. Nah, sifat laki-laki kan begitu, membutuhkan wilayah. Makanya di pendidikan anak-anak Islam, kalau anak sudah mulai balik harus dipisahkan tempat tidurnya. Selain laki-laki dan perempuan memang harus dipisah, kadang-kadang laki-laki dengan laki-laki juga harus punya wilayah sendiri. Dan ini juga membutuhkan energi sendiri. Oleh karena itu, berhubungan baik dengan orang lain, ini menjadi perhatian banget kami kemarin, bagaimana anak satu dengan anak yang lain bisa berkomunikasi dengan baik. Ada kasus di kelas 7, itu dia ingin diterima oleh teman-temannya. Tetapi apa yang dia lakukan, dia justru ketika ingin diterima oleh teman-temannya, justru dia mengganggu yang membuat temannya tidak nyaman. Akhirnya bukan diterima, akhirnya dianggap musuh bersama. Itu kemudian sempat konsultasi, sempat coaching, kemudian diajari cara heureuy gitu seperti apa, heureuy yang tidak menyakitkan, cara berkomunikasi seperti apa. Nah, sebenarnya poin kedua ini berhubungan baik dengan orang lain itu berhubungan dasarnya adalah di nomor 1 mengenal diri sendiri. Oke, mengenal diri sendiri kita klik deh Pak Fikri.
Ya, ini agak kecil, nanti di zoom-zoom aja ya Bunda ya, Ayah Bunda ya, bisa di zoom kok kalau di ini. Nah, mengenal diri sendiri kalau yang kelas 7, yang kelas 8, kelas 9 pasti nggak asing dengan data ini, karena data ini pernah dipresentasikan cukup panjang waktu dulu ya, waktu parenting yang lalu untuk kelas, ayah bunda yang putranya di kelas 7 ya mohon, apa namanya, bersabar dulu karena nanti yang kelas 7 akan disampaikan secara personal, nanti saya akan menghubungi ayah bunda yang kelas 7, satu persatu akan saya jelaskan kondisinya. Nah, mengenali diri sendiri itu meliputi apa saja yang harus dikenali sih? Nah, mengenali diri sendiri itu ada 2 hal. Yang pertama adalah mengenali potensi suksesnya. Yang kedua, mengenali, skala kematangan. Nah, yang ini adalah grafik tentang potensi sukses. Ini adalah rata-rata anak kelas 8. Ini adalah rata-rata anak kelas 8 yang datanya saya munculkan ini. Nah, rata-rata anak kelas 8 dulu waktu kelas 7 sudah di-assessment. Di situ ada angka 2019, itu hasilnya. Baik, kita sambung sedikit lagi. Ya Bunda, mohon maaf ini. Semoga lancar. Nah, ini adalah mengenal diri sendiri. Dengan diharapkan dengan mengenal diri sendiri seperti ini, anak-anak paham bahwa ternyata temanku berbeda dengan aku berbeda dengan temanku, begitu. Kemudian klik selanjutnya, grafiknya. Satu lagi slide, klik. Ya, nah ini grafiknya, grafik potensi suksesnya. Yang biru adalah 2019, yang merah adalah 2020. Ini kurang lebih rata-rata di kelas 8 yang saya tampilkan potensi suksesnya. Kemudian klik selanjutnya, Pak Fikri, mengenal diri. Yang selanjutnya adalah skala kematangan. Nah, data ini sudah didiskusikan di kelas 7 dan kelas 8. Dengan kenapa data ini didiskusikan ke kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, maaf, kelas 7 belum, agar mereka menyadari bahwa setiap anak itu berbeda. Bahwa dirinya itu berbeda dengan diri temannya, bahwa diri temannya berbeda dengan dirinya. Semangat berprestasinya, penghargaan kepada pihak lainnya, pengendalian dirinya, juga ketegasan dan seterusnya itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, rata-rata anak-anak pengendalian dirinya itu di bawah 70. Rata-rata di bawah 70. Artinya apa Bapak Ibu, Ayah Bunda? Artinya anak-anak masih emosional. Rata-rata anak-anak masih emosional. Seringkali penghargaan kepada pihak lainnya tinggi, tetapi pengendalian dirinya rendah. Apa yang terjadi? Penghargaan kepada orang lainnya tinggi, toleransinya tinggi. Berarti dia care dengan temannya. Karena dia care dengan temannya melakukan kesalahan, dia akan tegur. Tapi seringkali karena pengendalian dirinya rendah, negurnya dengan cara yang tidak nyaman. Kenapa dia menegur? Karena ini temanku kok ramai terus di kamar. Temanku kok suka tidur di tempat tidurku. Itu si X kok tidur di tempat tidur yang lainnya. Nah, dia bermaksud menegur. Tetapi karena pengendalian dirinya rendah, kadang-kadang efisiensi bekerjanya juga rendah, keterampilan menegurnya rendah, yang muncul justru ingin menegur malah berantem. Begitu. Nah, kalau udah berantem ini maka muncul istilah bullying. Nah, Ayah Bunda, selama ini saya mengisi seminar di berbagai sekolahan. Di Jakarta saya sering di Al-Azhar, ada di sekolah internasional school juga beberapa kali. Sekolah-sekolah elit lah di Jakarta itu kan suka parenting begitu. Pertanyaan yang sering adalah bagaimana mengatasi bullying. Ayah Bunda, bullying itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam
itu berkorban. Satu berkorban dengan tumbuh-tumbuhan ya kalau nggak salah, buah-buahan gitu. Yang satu berkorban dengan daging gitu. Kan jadi bullying, bullying kemudian ujung-ujungnya pembunuhan. Maksud saya gini Bapak, Ayah Bunda. Sekolah tentu akan menghindari adanya bullying. Tetapi di masa remaja, apalagi anak-anak laki-laki, di mana anak laki-laki itu seperti harimau, ketemu harimau itu apa saling pandang memandang dulu kan gitu. Ini wilayahku, ini wilayahku. Nah, anak laki-laki juga seperti itu. Jadi anak remaja itu sedang ini loh aku atau bahasa Betawinya ini loh gue gitu. Ini loh aku, ini loh diriku. Aku nih hebat. Anak-anak sekarang kan kalau ngomong bukan saya, aku gitu. Ini loh aku tuh hebat. Aku tuh bla 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 bla. Itu memang sedang seperti itu dan itu adalah hal yang alami, itu adalah hal yang wajar. Tentu di situ akan ada ekses. Nah, ekses itu yang sekarang dinamai dengan bullying. Padahal bullying itu sudah ada. Zaman kita kecil juga ada kok ledek-ledekan gitu kan. Nyebut nama orang tua gitu. Nah, apa yang dilakukan Al-Fatih? Yang dilakukan Al-Fatih adalah ketika awal anak-anak masuk, kami melakukan pemetaan. Terutama saya melakukan pemetaan. Mana anak yang berpotensi bullying. Nah, yang berpotensi ini kita panggil. Masalah bullying di Al-Fatih, saya sudah berkata kepada anak-anak, sudah bercerita berkali-kali bahwa tidak boleh melakukan bullying. Apalagi bullying dengan pukulan. Nah, untuk menghindari bully itulah maka ada grafik ini, gitu. Untuk menghindari bullying agar anak-anak tidak saling meledek, tidak saling bercanda yang kebablasan, maka anak harus mengenali potensi dirinya atau mengenali perilaku dirinya. Insya Allah nanti lain waktu saya akan munculkan juga grafik tentang personality anak-anak yang di assessment melalui DISC dan MBTI. Nanti ini masih dalam proses. Kemarin ada yang kelewat, anak-anak belum mengisi itu. Ini baru dua aspek aja. Intinya itu. Intinya adalah ini diberikan agar anak mengenali dirinya dan dia bisa berkembang. Apa yang masih di bawah 70 harus dinaikkan menjadi lebih tinggi lagi sehingga skala kematangannya semakin bagus. Semakin matang anak, maka semakin matang dia dalam bergaul. Dia tidak akan menghina orang lain dan dia tidak dihina oleh orang lain kalau kematangannya dia tertinggi. Insyaallah begitu.